Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Baiklah, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan prinsip dasar konversi satuan. Nanti akan saya berikan contoh penerapannya di bidang teknik sipil. Nah, ini seperti yang kita pelajari minggu yang lalu ya, konversi satuan atau yang sering kita pakai di bidang teknik sipil, khususnya yang bidang struktur dan segala macamnya. Ini adalah yang pertama itu biasanya adalah Newton, yang kedua itu kilogram ya. Nah, bagaimana nanti konversinya yang kita tahu nanti bagaimana konversi dari Newton ke kilogram force atau Newton ke gram force ataupun Newton ke ton force, atau kita sering istilahkan ini ada satuan tekanan ya, elastisitas di dalam megapascal, atau bisa kita konversi ke dalam kilogram force per centimeter persegi, ataupun nanti dalam satuan massa ya, gram, kilogram, dan segala macamnya. Nah, nanti kita juga akan bahas dengan konversi-konversi satuan yang lain, misalnya elastisitas seperti apa, kemudian energi, daya, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengkonversi satuan tersebut? Ya, tentu kita harus paham ya, bagaimana dengan pemahaman konsep satuan itu secara umum dikonversi. Nah, saya mengingatkan kembali tentang ini ya. Ini saya ingatkan, ini masalah besaran pokok, ini adalah panjang, satuan yang sering dipakai itu adalah meter, massa dalam kilogram, waktu dalam second atau detik, arus listrik itu dalam ampere, suhu dalam Kelvin, intensitas cahaya dalam kandela, jumlah zat dalam mol. Nah, ini beberapa besaran turunan. Ini merupakan hasil dari operasi-operasi dari besaran pokok ya, seperti luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, impuls dan momentum, eh, energi ya. Tadi semuanya ini adalah operasional dari besaran pokok. Nah, baik. Saya akan indikan dulu ya. Kita akan bahas masalah besaran tadi. Oke. Di sini oke, di sini kita lihat ya. Ini biasanya satuan untuk panjang, baik panjang, lebar, tinggi ya. Nah, kita lihat di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk satuan yang sering digunakan itu adalah misalnya sistem MKS itu meter, kilogram, second atau detik. Nah, oke. Sedangkan untuk satuan massa biasanya adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, oke, ini satuan untuk massa. Oke, saya buatkan ini satuannya untuk panjang ya, pengukuran panjang atau dimensinya tadi adalah L. Kemudian ini adalah satuan untuk massa. Satuannya ini adalah dimensinya adalah M. Oke. Seperti yang kita ketahui ya, yang dulu pelajaran dasar, kalau kita buatkan ini merupakan suatu anak tangga, setiap turun satu tangga ini kita kalikan 10 ya, konversinya dikalikan 10. Artinya kalau saya punya 1 kilometer, di sini umpama 1 kilometer, ini akan setara dengan, kalau saya buatkan di sini dulu dalam hektometer, nah ini akan setara dengan 10 karena turun satu tangga dari kilometer ke hektometer. Kalau seandainya di sini kita buatkan misalkan 1 ini kilometer, kita konversi menjadi satuannya kita inginkan adalah meter, tentu saja di sini ada turun 1, 2, 3. Berarti ini adalah
1 dikali, ini 1 dikali 1000. Nah, begitu. Ya, artinya ini setara dengan 1000 meter. Oke. Nah, bagaimana dengan yang massa ya? Nah, ini kita lihat. Ini saya punya misalkan satu di sini adalah 1 kilogram. Nah, ini kita inginkan misalnya ini adalah dekagram. Kita hitung di sini 1, 2. Berarti ini adalah 1 dikalikan 100. Nah, kira-kira begitu ya. Sangat mudah. Nah, tapi pemahaman ini sebetulnya sangat membantu kita di dalam mengkonversi satuan-satuan yang ada. Nanti khususnya di bidang teknik sipil yang berkaitan dengan beban. Misalnya beban kadang-kadang dinyatakan dalam kilogram, kadang-kadang dinyatakan dalam gram, atau di dalam Newton ya, ataupun nanti bisa di dalam satuan ton. Nah, kadang-kadang yang belum terbahas di sini mungkin adalah 1 ton ya. 1 ton itu setara dengan 1 kilogram. Hanya saja menyatakannya agak kurang pas kalau kita nyatakan 1 kilogram. Makanya kita nyatakan 1 ton itu setara dengan 1000 kilogram. Nah, begitu ya. Ini sangat membantu untuk pemahaman ini. Harusnya kita paham dulu dengan yang ini ya, penurunan-penurunan persamaan atau konversi dasar ini. Kalau kita sudah memahami dari konversi ini, insya Allah nanti Anda akan mudah dalam memahami konversi-konversi satuan lain yang ada di bidang teknik sipil. Oke, ya kalau pembahasan yang ini akan saya sajikan khusus di video selanjutnya supaya videonya tidak panjang. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.